Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simpulan dan keterkaitan materi pembelajaran berdiferensiasi. Nama saya Afni Liastuti. Dalam modul ini, saya membuat kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi akan memungkinkan guru untuk memaksimalkan potensi peserta didik dengan meminimalisir kesenjangan belajar atau learning gap melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat. Lewat pembelajaran berdiferensiasi, tidak hanya murid berkembang potensinya secara maksimal, namun proses pembelajaran juga akan lebih memberikan banyak ruang bagi murid untuk membuat dan menentukan pilihan dan memberikan suara, sehingga proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Nah, dalam modul tersebut dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keterkaitan materi pada modul ini dengan modul sebelumnya, yaitu di modul sebelumnya Ki Hajar Dewantara sudah menyatakan atau telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu saja menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Ingat, pemetaan kebutuhan belajar merupakan kunci pokok untuk dapat menentukan strategi yang sesuai dengan tingkat kecapaian dan karakteristik peserta didik. Jika pemetaan kurang tepat, maka perencanaan dan strategi yang akan diterapkan nantinya akan menjadi kurang tepat pula. Jadi Bapak dan Ibu guru, jangan lupa ya, lakukan pemetaan kebutuhan secara benar. Seorang ahli bernama Tomlinson pada tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Aspek yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness murid. Yang kedua adalah aspek minat murid, dan yang ketiga adalah aspek profil belajar murid. Lalu, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari di modul ini? Jawabannya ya, banyak hal yang berubah dari pemikiran saya. Untuk sesi ini, hal yang berubah adalah bagaimana cara saya menjawab dan merespon kebutuhan peserta didik di kelas. Hal nyata yang berubah tentu saja terlihat di perencanaan pembelajaran yang saya buat. Lalu bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Pemikiran tersebut berkontribusi saat saya menanggapi dan merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana saya akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid saya? Seperti apakah saya perlu menggunakan cara atau metode yang berbeda? Atau penugasan serta penilaian yang berbeda? Kemudian bagaimana saya tetap dapat bersikap positif ya walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya, saya meyakini sebagai pendidik tugas kita adalah melayani peserta didik dengan segala keberagamannya. Selain itu juga menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka. Saya juga harus meyakini bahwa semua peserta didik bisa berhasil dan sukses dalam pembelajarannya.
Guru adalah kunci dari keberhasilan pengembangan program pembelajaran peserta didik di kelasnya. Tentu saja saya membutuhkan dukungan dari komunitas yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan yang mendukung semua peserta didik. Akhirnya kita sampai ke penghujung. Terima kasih sudah mendengarkan simpulan dan keterkaitan materi dari saya. Tetap semangat Bapak dan Ibu guru untuk menuntun anak-anak kita menuju kebahagiaan. Salam dan bahagia.